Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Di awal sebelum kita masuk di trading, sebelum kita masuk baik pagi, siang atau malam, maka yang perlu kita lakukan nomor satu itu baca dulu kalender ekonomi dulu ya, baca jadwal news ya, jadwal kalender ekonomi. Ini wajib harus tahu dulu ya, jangan sampai kita asik entry, asik kita bermain dengan recovery saat marketnya mendekati news, maka dalam hitungan detik bisa kesambar news yang berdampak besar ya. Kenapa ketika kita entry bisa menggunakan lot yang lebih besar, ketahanan kita juga tidak terlalu besar, karena kita sudah memahami tekniknya, kita sudah memahami market itu bergerak dengan sangat flash cepat hanya ketika ada news. Ketika tidak ada news selalu dia ada tahapannya ya. Ketika tidak ada news dia selalu ada tahapannya, baik dia itu naik maupun turun selalu ada tahapan. Ketika dia mau naik mulai bertahap dia akan mulai bergerak, mulai tahapannya bergerak, selalu dari sini kelihatan mulai hijau ya, kelihatan mau naik. Kalau mau berbalik turun sudah kelihatan, sudah ada penolakan, berubah warna. Nanti diuji lagi turunnya, ada level di sini mampu tidak dilewati. Nah, itu nanti fase yang harus kita lalui. Maka harus dibaca dulu newsnya. Caranya membaca bagaimana? Kita buka di kalender ekonominya ya. Di kalender ekonomi kita buka, bisa di dailyfx.com, bisa di forexfactory.com, atau bisa dari investing.com ya. Boleh bebas ya, di mana dia di sana menyediakan kalender ekonomi. Oke, selanjutnya ketika kita sudah tahu jadwal kalender ekonomi, maka selanjutnya kita lihat tren ya. Kita lihat tren di time frame besar, di time frame D1. Kita bisa melihat tren, kita bisa melihat karakter terakhir dari candle yang terbentuk ya, dan bagaimana dampaknya. Kita lihat nanti dampaknya seperti apa ya. Dibaca newsnya sudah selesai, kemudian di D1 kita lihat tren ya, kita pelajari satu persatu candlenya, kemudian terakhirnya bagaimana, dampaknya seperti apa. Kemudian perhatikan yang selanjutnya adalah level. Level ini berkaitan dengan support dan resisten. Sudah. Baru setelah ini kita melihat, setelah melihat di sana baru kita menentukan trigger apa yang tepat di sana. Trigger apa yang tepat di sana, setelah trigger ketemu baru kita entry. Jadi fase tahapannya satu di pagi hari, kalau kita pagi ya lihat beritanya. Kalau siang sama, kita begitu satu hari itu kita mau buka chat, lihat jadwalnya, kalau perlu dicatat jam-jam penting yang berdampak besar jam berapa, berdampak medium jam berapa khusus hari itu, sehingga nanti kita tidak terjebak di dalam pergerakan yang panjang. Oke, berikutnya kita amati trennya, tren di time frame besar, di time frame D1. Time frame D1 kita baca karakter candlenya seperti apa, dampaknya seperti apa ya. Contohnya begini ya, kita bisa melihat time frame daily, kemudian kita hapus dulu atau kita gunakan yang lain. Oke, kita gunakan yang kosongan. Perhatikan cara kita membaca di time frame besar ya. Kenapa ketika kita analisa selalu kita gunakan time frame yang besar ya, karena time frame besar ini tentu jauh lebih valid daripada time frame kecil ya. Tapi tidak seterusnya, kita tidak terus-terusan kita gunakan, hanya untuk meneropong kira-kira potensinya mau kemana.
Oke, yang kita baca seperti apa? Kita baca di time frame daily ini tren dulu ya. Tren, ada tren utama, tren utamanya bergerak naik. Kemudian ada tren kecil ya. Tren kecil itu yang berdekatan dengan running ya. Saat ini bergerak adalah running. Yang bergerak saat ini adalah running, kemudian tren kecilnya adalah merah ini. Sehingga yang kita amati satu tetap tren utama, tren naiknya kita amati ya. Tren utama kita amati. Oke, tren utamanya naik. Meskipun tren utama naik, tetapi ketika tren kecil mulai turun, ya kita jangan ikut naik. Nanti konyol, nanti kita kejebak di sana. Nah, sekarang tren kecilnya sudah mulai turun. Ya, dari mana kita bisa melihat? Perhatikan historinya, perhatikan dari mulai hijau di sini ada penolakan, sehingga high-nya terhenti di sini atau harga tertingginya di sana. Kemudian kita baca lagi, mencoba berikutnya naik lagi. Ini merah ini sebelum turun, dia naik lagi. Naik dulu ya, sampai di sini. Sehingga ini high yang tidak menyentuh tertinggi lagi mengindikasikan kekuatan buyer sudah mulai jatuh, mulai berkurang. Apalagi ditutup dengan body warna merah, maka ini sudah membuat seller mulai menguat. Maka fokus kita ganti mau turun. Turun bukan berarti berbalik, tapi koreksi. Di mana koreksinya? Kita ukur dari body bawah, body atas, klik 2 kali. Maka ini kita klik kanan di sana, klik di sana. Ini adalah area retracement ya, area di mana seller ketika nanti menyentuh daerah ini kita akan uji apakah dia kuat lagi turun atau mulai memantul kembali. Kalau memantul kembali, kemudian mulai muncul hijau, maka fokus kembali ke buy. Tetapi ketika tidak ada pantulan justru malah dia lewat, maka ini kita anggap kelanjutan turun. Sehingga tren kecil itu di sini. Nanti tren kecil kita amati dari merah besar berubah hijau, merah lagi, hijau ini selesai kembali ke merah. Ada momentum, artinya masih akan bergerak turun, tetapi di sebelah bawah ini ada penolakan, ada buyer, sehingga mesti ada buyer sedikit, meskipun nanti pada akhirnya turun kembali dan bisa breakout di retracementnya. Baru setelah kita tahu, oh ternyata secara umum tren kecil, maka tren kecil masih bergerak turun atau masih akan sell. Nah, tentu diuji dulu di levelnya di sini, di area retracementnya. Kalau dia lebih kuat, nanti dia akan turun lagi. Ya, mengingat ini hanya gambaran, yang penting kita paham dulu arahnya masih ada peluang turun. Naik masih belum kuat ya, karena belum ada petunjuk naik yang kuat. Hanya tanda kecil ada penolakan. Sehingga kita bawa ke time frame yang di bawahnya. Di time frame yang lebih kecil ini kita baru lihat lagi ya, kita lihat lagi. Arahnya ke bawah. Tren utama ke bawah, tetap ke bawah. Arah tren utama ke bawah. Sehingga ini masih akan bergerak turun, tetapi perhatikan juga. Sempat dia turun sampai di levelnya ini terhenti. Artinya low-nya sampai di sana. Ya, bahkan yang di sini juga low-nya sampai di sini, ini mencoba turun ditutup di atasnya. Ini mencoba turun ditutup di atasnya. Kemudian ini mencoba turun ditutup di atasnya. Sehingga ini menjadi wilayah yang kuat untuk menguji seller apakah nanti kuat turun atau tidak. Ya, ini harus kita tahu dulu ya. Di sini ada sumbu tadi, ada sumbu penolakan ini bisa kita tarik sebagai level terdekat. Jadi ini support terdekatnya di sini. S1, S terdekat. Nah, kita bisa ambil posisi ketika dia lewat di sana, mungkin di sini ya. Lewat dari levelnya. Kemudian di atas kita ada lihat di sebelah atas ini ada mencoba naik ditolak, mencoba naik ditolak. Maka ini jadi level terdekat lagi. Ini levelnya. Ini levelnya di sini. Nah, kita bisa memproyeksikan ketika nanti dia breakout, dasar kita breakout, maka kita bisa entry buy di sana atau buy stop di sana. Buy stop. Ini kalau kita menggunakan pending order ya. Kita menggunakan pending order.
Buy stop dengan dasar ini kita anggap melewati level, melewati sumbunya, maka saya taruh di atasnya, artinya kita anggap breakout, maka kita bisa taruh buy stopnya di 1926, sekian, termasuk yang sell stop ya, ini di levelnya. Kalau nanti dia melewati, kita bisa ambil sell stop di sana. Kenapa enggak di bawah sekalian, di sumbunya di bawah terlalu jauh ya, kita bisa ambil sell stop nanti dengan target di sumbunya di sini ya, target terdekat di sana. Berapa kira-kira targetnya ya, kita lihat kalau sellnya di sini sampai 400 sekian, sampai 400 sekian, ini artinya mendekati maksimumnya, sehingga bisa kita buat untuk SL dan TP-nya. Ini kalau TP-nya di sini, SL-nya sama, terlalu kecil ya, jarak terlalu kecil, kita buat SL dan TP-nya sama. Kita bisa buat garis di sini untuk SL-nya. Ya, perhatikan juga di sebelah kiri ya, sebelah kiri ada yang membahayakan atau tidak ya. Tadi time frame di D1 trennya bagaimana, terakhir candle terbentuk seperti apa, dampaknya bagaimana. Kemudian jangan lupa levelnya tadi yang sebelah kiri, selalu kita perhatikan levelnya ya, adakah level yang kuat di sana. Ya, ternyata tadi levelnya terdekat hanya seperti ini ya, tidak level kuat tapi yang terdekat. Ini meskipun semuanya ditolak. Meskipun semuanya ditolak, ini termasuk level juga di sini yang terdekat. Yang terdekat artinya kita bisa manfaatkan lebih dini untuk kita entry point di sana. Kalau kita melihat di sebelah kiri masih cukup jauh ya, levelnya cukup jauh, sehingga kita ambil yang dekat-dekat saja. Kalau kita pengen tahu lebih detail dari time frame kecil ini, kita zoom ya, kita zoom, ternyata di sebelah kiri ini ada level yang kuat, sambung 1, 2, 3, 4, 5, sehingga perlu hati-hati di area di sini, perlu hati-hati di area di sini ya. Ketika nanti dia melewati ya, dia bisa lanjut turun. Ketika dia memantul ke atas jadi warna merah, hijau, maka bisa menjadi awal reversal di sana. Ya, ini mencoba turun tapi selalu gagal, masih gagal terus, ini masih belum kuat lagi. Nanti tunggu sampai dia breakout, baru akan turun lagi. Namanya level ya.